mengubah apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu secara absolut? Ataukah apa yang telah diberikan Tuhan ini bisa dinego? Bagi saya, kita harus memelihara pemberian Allah supaya bisa menjadi diri sendiri, kesempurnaan ciptaan agar bisa menjadi rahmatan lil alamin. Pembicaraan tentang Tuhan atau sesuatu yang dianggap sebagai supreme being, sesuatu yang dianggap sebagai adikodrati itu sudah muncul sejak awal. Justru kalau misalkan kita berbicara tentang filsafat, filsafat itu awal mula itu ya berbicara tentang masalah ini. Kalau kita berbicara tentang atau kalau kita menganggap bahwa filsafat itu bermula dari kekaguman, maka sebetulnya kekaguman yang paling pertama itu adalah kekaguman tentang mengapa tiba-tiba ada jagat raya, ada manusia yang tinggal di sebuah planet atau di sebuah tempat yang kemudian ada sekian banyak hal yang mengelilinginya. Itu adalah kekaguman pertama dari filsafat. Jadi kalau misalkan filsafat itu lahir dari kekaguman, maka kekaguman itu persis atau tepat di titik metafisika inilah filsafat itu lahir. Nah, oleh karena itu maka dalam sejarah intelektualitas manusia itu pertanyaan yang juga purba dari aktivitas intelektual manusia itu adalah pertanyaan tentang dari mana asal mula alam ini, atau alam ini berawal dari mana, jagat raya ini berawal dari mana. Jika manusia mengagumi keberadaan dirinya, mengagumi keberadaan alam di mana dia berada dan segala hal yang mengitari dirinya, maka pada akhirnya manusia bertanya tentang siapa sebetulnya yang menjadikan alam ini, gitu. Nah, agnostik saya kira muncul dari perdebatan ini. Agnostik itu muncul dari perdebatan ini. Di masa yang paling awal, jika misalkan begini, kalau kita mengacu pada sejarah filsafat di Yunani kuno, filsafat yang muncul sebelum atau prasokratik yang disebut dengan filsafat alam itu adalah filsafat yang sepenuhnya atau filsafat yang mencari sebetulnya asal mula dari alam ini apa sih, makanya disebut dengan alam. Ada sekian banyak jawaban-jawaban. Nah, ketika kemudian menjelang era Sokratik, ini muncul kaum sofis. Kaum sofis. Kaum yang menganggap dirinya sebagai kaum bijaksana. Di mana salah satu hal yang terkenal dari kaum sofis ini, itu adalah dia mengatakan atau doktrin utama dari kaum sofis ini adalah seperti ini. Manusia itu tidak bisa mengenali hakikat sesuatu. Jikapun manusia bisa mengenalinya, maka hakikat sesuatu itu tak akan bisa dikatakan. Karena tidak akan bisa dikatakan, maka sebetulnya pada dasarnya manusia tidak bisa memiliki akses terhadap hakikat itu. Nah, kalau pencarian pada Tuhan itu inline dengan pencarian pada hakikat ini, maka sebetulnya kaum sofis bisa dikatakan sebagai kaum pemula dari kelompok agnostik ini. Itu, nah parahnya adalah
di dalam sejarah filsafat secara mainstream, kaum sofis ini termasuk kelompok yang dianggap atau yang ditulis dengan tulisan negatif. Negatifnya kelompok sofis ini itu karena nama besar dari Socrates. Yang kalau misalkan kita baca di karya-karyanya karya-karyanya Friedrich Nietzsche, itu orang seperti Nietzsche itu benci banget dengan Socrates. Nah, Socrates ini yang membuat kaum sofis itu adalah memiliki nama jelek kurang lebih nama jelek ya dalam sejarah pergumulan filsafat. Nah, mulai dari Socrates sampai kemudian Plato sampai kemudian Aristotle itu filsafat itu selalu mencari satu sebab itu dianggap bisa dijelaskan secara rasional. Oleh karena itu, misalkan salah satu ajaran penting dari filsafatnya Aristotle itu adalah tentang masalah sebab. Ini gerak dan sebab itu menjadi salah satu pilar utama dari pemikiran filsafatnya Aristotle. Nah, Aristotle inilah orang yang paling bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap seluruh jenis pemikiran yang dianggap rasional atas keberadaan Tuhan. Sampai sekarang, menurut saya. Jadi menurut Aristotle, rangkaian sebab itu pada akhirnya harus sampai berujung pada apa yang disebut sebagai sebab utama atau causa prima, atau dalam konteks filsafatnya Aristotle itu disebut dengan mover unmoved, penggerak yang tak bergerak. Nah, mata rantai sebab akibat yang kemudian sampai harus berada di titik ujung terdahulu, yaitu yang disebut dengan causa prima, itu praktis bisa dikatakan sebagai logika utama dari keberadaan Tuhan, baik yang dikembangkan oleh kaum filosof maupun oleh para teolog. Bahkan yang teolog amatiran sekarang pun. Misalkan begini, tak tunjukkan. Kalau misalkan kalian pernah atau suka dengan lagu-lagunya Rhoma Irama. Rhoma Irama ini saya jadikan contoh aja, karena sebetulnya logika ini logika yang mainstream banget. Adanya alam ini adalah bukti adanya Tuhan. Itu persis yang dikembangkan oleh Aristotle. Nah, kalau misalkan kita mau belajar tentang ilmu kalam, kita juga akan menemukan tentang masalah wajibul wujud dan mumkinul wujud. Mumkinul wujud ini adalah alam. Mengapa disebut dengan mumkinul wujud? Karena dia bisa tidak ada. Atau dia awalnya tidak ada. Nah, mumkinul wujud itu tidak mungkin akan mewujudkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka dia perlu satu agen yang mewujudkan mumkinul wujud itu menjadi wujud. Gitu. Nah, agen atau penyebab yang membuat mumkinul wujud itu dari tidak ada menjadi ada, itu disebut dengan wajibul wujud. Jadi logikanya sama. Logikanya sama. Nah, teman-teman semuanya, cara berpikir seperti ini sebetulnya adalah cara yang sudah mulai banyak dikritik orang. Salah satunya misalkan adalah David Hume. David Hume ini nanti kemudian cara berpikirnya David Hume itu akan digunakan oleh Bertrand Russell. Bertrand Russell saya kira cukup sukses menguliti rasionalisasi keberadaan Tuhan melalui cara berpikir Aristotelian itu dalam tulisan singkatnya yang sangat ikonik, judulnya Why I'm Not a Christian. Biasanya kalau saya mengajar filsafat agama itu ini adalah salah satu
salah satu teks wajib dibaca oleh anak-anak Usuluddin di kelas saya. Karena saya nggak pernah ngajar anak AFI, saya nggak tahu apakah anak AFI pernah membaca teks ini. Tapi anak-anak SAA yang pernah mengikuti kuliah saya di kelas filsafat agama, itu pasti ada satu pertemuan yang membahas tentang logika gini, alasan filosofis keberadaan Tuhan, dan kemudian pertemuan berikutnya saya beri mereka alasan filosofis ketiadaan Tuhan, agar mereka tahu bahwa dengan menggunakan cara berpikir filosofis pun itu ketiadaan Tuhan itu bisa dibenarkan, kayak gitu. Nah, cara berpikir seperti inilah yang kemudian memunculkan satu kelompok yang namanya agnostik. Fahamnya sendiri disebut dengan agnosticism. Ini satu faham di mana menurut kelompok ini adalah adanya atau tidak adanya Tuhan itu nggak bisa dinalar oleh rasio manusia. Nah, gitu. Itu ajaran pokok dari agnosticism. Tuhan itu ada atau nggak ada itu nggak bisa dibuktikan. Nah, seorang ilmuwan sejati yang berpikirnya ilmiah itu diharapkan don't say anything yang kamu tidak bisa atau kamu nggak memiliki pendasaran secara rasional apakah sesuatu itu ada atau nggak ada. Itu adalah hard agnosticism. Itu adalah agnosticism yang notok tembus sile. Itu pikirannya, itu cara berpikirnya seperti itu. Itu. Tapi ya ini adalah pada dasarnya itu ajaran agnostik yang paling dasar seperti itu. Sekalipun kemudian ada beberapa layer. Ada kelompok agnostik yang misalkan ya agnostik soft tetap. Pasal satunya tetap. Jadi sikap ilmiah adalah di mana orang berhenti untuk berbicara tentang sesuatu yang memang pada dasarnya dia nggak memiliki landasan rasionalnya atau nggak memiliki pendasaran ilmiahnya. Karena Tuhan itu nggak bisa dibuktikan baik berdasarkan argumentasi rasional maupun bukti empiris, maka Tuhan itu nggak bisa disebut atau nggak disebut itu nggak memberi efek, nggak memberi pengurangan atau penambahan terhadap pengetahuan manusia, kayak gitu. Itu agnostik. Nah, kalau yang lebih soft dia akan mengatakan seperti ini. Aku menggunakan prinsip seperti itu karena aku menggunakan prinsip seperti itu. Saat ini ketika saya tidak memiliki pendasaran baik rasional maupun empiris atas keberadaan Tuhan, maka saya nggak bisa mengatakan meyakini atau nggak meyakini. Tapi one day jika saya bisa menemukan argumentasi tentang keberadaan Tuhan, I will believe in Him. Aku akan gitu. Tapi coba lihat, premis pertama itu tetap dijaga. Nah, ada lagi kelompok yang menurut saya ini adalah yang paling banyak saat ini orang bisa menjadi agnostik tanpa harus menjadi seorang filosof atau menjadi pemikir yang sangat dalam. Agnostik itu bisa menjadi bagian dari fenomena masyarakat modern. Jadi diskusinya digeser, pembicaraannya digeser, pembicaraannya tidak sangat filosofis, tapi pembicaraannya itu seperti ini. Dan ini yang paling banyak yang saya kira seperti ini. Kita nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak. Kalaupun Tuhan itu ada, keberadaan Tuhan itu nggak berdampak kepada keberadaan manusia sekarang. Nah, kayak gitu. Ingat ya. Jadi kita nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak.
Tapi kalaupun Tuhan itu ada, dia itu nggak memberi dampak apapun terhadap kehidupan. Tuhan kalaupun tidak ada, itu juga tidak memberi dampak pada kehidupan. Karena kehidupan itu sebetulnya memiliki hukum kausalitasnya sendiri. Dan kalau misalkan Tuhan itu ada, itu di mana keberadaan Tuhan dalam menginsert hukum kausalitas tentang kehidupan ini. Nah, dari sini kemudian orang bisa berdebat tentang masalah mukjizat. Tentang masalah mukjizat. Pokoknya ini sebetulnya ini pembicaraan yang sangat asik ya dalam konteks filsafat agama. Orang bisa berbicara tentang mukjizat. Tapi seperti ini, banyak hal yang dulu dianggap sebagai mukjizat dan kemudian mukjizat itu begini. Ada satu fenomena di mana rasio manusia itu belum bisa menjelaskan. Karena belum bisa menjelaskan, manusia cenderung untuk mencari penjelasan dengan mengaitkan pada agen yang maha kuasa yang kemudian melakukan tindakan atas sebuah peristiwa yang kita anggap wah dan nggak terjelaskan itu. Tapi begitu peristiwa itu terjelaskan, itu Tuhan tiba-tiba nggak ada. Tuhan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Misalkan contoh seperti ini. Saya senang sekali membuat contoh seperti ini. 1000 tahun lalu, ketika ada manusia yang mengatakan bahwa saya bisa terbang ke angkasa, dan saya terbang itu nggak hanya sebentar, saya bisa terbang sampai 6 jam, 8 jam, bahkan 12 jam. Dan kemudian orang itu terbang, maka 1000 tahun yang lalu, orang itu akan disembah sebagai dewa. Bahkan kalau ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu, pasti kemudian penjelasannya adalah serba dewa. Tapi ketika kemudian sains sudah bisa menjelaskan dan bisa membuktikan bahwa manusia sekarang bisa terbang, nggak hanya terbang sendirian, tapi terbang bersama-sama dengan satu peralatan yang itu sangat berat, maka Tuhan atau dewa 1000 tahun lalu yang itu menghinggapi otak manusia, sekarang udah nggak ada. Karena itu udah bisa disingkap oleh sains. Sekarang kita memiliki pesawat. Sama halnya kalau 1000 tahun yang lalu orang berbicara bahwa saya mengetahui apa yang terjadi di belahan bumi atau 1000 kilometer di sana, at the same time, real time, saya bisa tahu apa yang terjadi di sana, orang pasti akan mengaitkan dewa-dewa. Tapi begitu sekarang kita nonton TV, itu dewa nggak ada dalam otak kita. Tuhan nggak ada dalam otak kita, karena semuanya udah disingkap oleh sains. Nah, bagi orang agnostik yang saya katakan tipe yang ketiga ini tadi, maka nggak penting diomongkan. Tuhan itu nggak penting diomongkan. Tuhan itu ada atau nggak ada, itu nggak memberi dampak pada kehidupan. Kehidupan itu ya seperti ini. Tiba-tiba kehidupan itu diselubungi dengan aura ketuhanan. Itu ya cara kita saja untuk memahami tentang kehidupan. Tapi kehidupan per se, kehidupan in itself, kehidupan itu sendiri ya seperti ini. Mau orang meyakini Tuhan itu ada, atau meyakini Tuhan itu nggak ada, atau Tuhan itu betul-betul ada, atau betul-betul nggak ada, ya kehidupan itu ya seperti ini. Jadi itu saya kira itu adalah bagaimana seorang agnostik berbicara tentang agama. Saya pura-pura sebagai agnostik ya. Tapi saya sangat tertarik dengan sejak muda saya saya tertarik dengan ide-ide seperti ini. Jadi begini, saya sama sekali tidak sedang berhadapan-hadapan. Begini, saya sedang tidak merepresentasikan kepentingan suara orang beragama menghadapi orang agnostik. Saya sama sekali nggak punya tendensi itu. Blas, aku nggak punya itu. Karena begini ya, menurut saya, kalau misalkan saya jelas seorang Muslim, tapi kalau
mau dibuka hatiku dan pikiranku, mungkin jenis keislaman saya pasti bisa dikatakan pasti berbeda dengan masing-masing orang yang ada di sini. Bagaimana cara saya membatinkan semua konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep keislaman yang selama ini diajarkan saya itu bisa jadi sangat jauh. Tapi itu nggak perlu saya bicarakan. Nah, yang ingin saya katakan sebetulnya adalah begini. Saya sebetulnya sebagai seorang Muslim, saya juga tidak terlalu peduli kok dengan agama organized religion. Saya nggak terlalu peduli. Organized religion itu nyaris tidak bisa memancing sentimen kehidupan saya dalam membuat penilaian. Itu saya sendiri juga seperti itu. Sehingga misalkan begini, ketika saya berteman dengan orang itu, saya sama sekali nggak peduli dia agamanya apa. Karena pada akhirnya yang saya nilai adalah orangnya. Bagaimana dia bersikap dan bertindak dalam kehidupan. Dan betul-betul saya nggak peduli. Nah, mengapa saya memiliki pandangan seperti ini? Itu bagi saya memiliki partner diskusi seorang agnostik, baik langsung maupun itu melalui bacaan. Itu penting bagi saya untuk menyadarkan saya sebagai orang beragama. Itu penting menurut saya, karena begini. Seringkali orang beragama itu, itu menganggap pilihannya itu pilihan paling rasional, tapi nyaris minim sekali usahanya untuk membuktikan bahwa keyakinannya itu rasional. Contoh yang paling konkret aja. Saya selalu mengatakan begini. Perdebatan tentang masalah-masalah metafisika yang itu juga perdebatan tentang masalah keyakinan keagamaan. Itu perdebatan yang sama sekali nggak akan selesai. Saya contohkan seperti ini. Ini contoh enteng saja. Dan ini kalau ada anak-anak yang biasa di kelasku pasti udah tahu contohku ini dan mereka ngakak-ngakak. Gitu. Apakah doa kepada si mayat itu sampai kepada si mayat atau enggak? Wah, itu sempat ada suatu masa di mana debat khilafiyah kayak gini itu betul-betul bisa pukul-pukulan loh. Itu antara orang NU dengan Muhammadiyah itu pukul-pukulan gitu. Padahal perdebatan yang sampai kapanpun itu nggak akan selesai itu. Karena itu unverifiable. Itu kita memperdebatkan tentang sesuatu yang sama sekali nggak memiliki akses untuk memverifikasinya. Gitu. Nah, saya sendiri udah nggak mau lagi. Saya membuat jarak, betul-betul membuat jarak. Bagi saya adalah orang meyakini atau nggak meyakini. Bahkan pada ide yang sangat pokok yang dianggap sebagai pokok agama, orang mau meyakini atau nggak meyakini, pada akhirnya kehidupan kita itu ditentukan bagaimana cara bersikap dan bertindak orang per orang. Urusan bahwa kemudian saya memiliki keyakinan tertentu itu lebih kepada bagaimana cara saya agar saya bisa hidup sehat. Jadi kan ini pendekatan saya kepada agama itu pendekatan pragmatis. Wah, kadang arah-arah itu lapan tak ngomong pragmatis gitu langsung otaknya itu urusan uang. Wah, pragmatis ya, uang. Bukan. Pendekatan pragmatis itu kayak gini sebetulnya. Dan ini juga banyak digunakan oleh kawan-kawan agnostik. Jika kamu beragama itu menjadikan kamu sebagai orang baik, maka kamu beragama itu baik. Jika ternyata ketika beragama itu membuat kamu tidak baik, maka beragama itu nggak baik. Jika dengan tidak beragama atau dengan agnostik itu membuat kamu menjadi pribadi yang baik, maka pilihanmu untuk tidak beragama or even agnostik itu baik. Itu adalah pendekatan pragmatis. Jadi pendekatan pragmatis itu pendekatan yang tidak lagi berbicara tentang masalah hakikat. Sesuatu itu pada hakikatnya benar atau salah. Sesuatu itu pada hakikatnya ada atau tidak ada.
Tapi apa yang kita pegang itu membuat kehidupan kita itu berkualitas atau tidak. Saya to some extent sebetulnya saya juga mengelola diri saya untuk berada di sana. Jadi sekalipun dengan sangat percaya diri saya mengatakan saya seorang muslim, tapi kemusliman saya itu harus saya kelola sedemikian rupa, dan bagaimana cara membatinkan keislaman saya itu sangat subjektif dan itu bisa sangat berbeda. Sekalipun kalau misalkan ditanya, Mas Inung, berapa rukun iman, ya saya jawab 6. Berapa rukun Islam, ya saya jawab 5. Karena saya tahu kalau jawaban itu ya yang membuat jawaban saya menjadi benar dan kemudian nilai saya 4 A. Kayak gitu. Tapi urusan bagaimana cara membatinkan agama, it's so subjective. Dan dalam hal ini saya bisa belajar pada siapa saja, termasuk pada kawan-kawan agnostik. Saya kira seperti itu.